Sekali bikin bisa stok untuk 1 bulan. Pakai cara ini enak, praktis, dan gampang banget. Siapa bilang bikin chicken katsu itu ribet? Assalamualaikum teman Taehyun. Siapa yang suka chicken katsu? Kali ini Teteh mau kasih tahu cara bikin chicken katsu untuk stok sebulan. Cocok buat yang sibuk, tinggal ambil dari freezer, goreng, dan langsung nikmatin. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan tombol like video ini. Yuk kita mulai. Pertama kita siapin dada ayam, kemudian setiap bagian ayam ini kita potong jadi 2 bagian. Setelah itu kita slice setiap bagian ini jadi 4 ya. Nah, buat motong dan slice-nya Teteh pakai pisau Idalab IL162. Pisaunya itu super tajam, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, selain tajam, hasilnya jadi rapih dan lebih cepat. Nah, ini kita lakukan sampai habis ya, teman-teman. Siapin mangkok yang besar. Ini kita masukin ke dalam mangkuk. Tadi Teteh bikin 5 pasang dada ayam ya. Oke, kalau udah kita masukin, sekarang supaya ayamnya nggak bau amis, kita kasih perasan jeruk nipis. Nah, ini jeruk nipisnya Teteh pakai 3 sebelum kita iris-iris. Pastiin kita kayak gini dulu supaya airnya lebih banyak yang keluar ya. Kalau nggak ada jeruk nipis bisa juga pakai perasan lemon. Atau kalau nggak ada keduanya bisa juga pakai cuka. Kalau cuka biasanya harus direndam air. Bukan seperti ini ya teman-teman. Cara motongnya kalau seperti ini airnya nggak keluar banyak. Jadi harus seperti ini. Oke, sekarang kita peras di atas ayamnya. Pastiin si bijinya ini nggak ikut ke bawah ya. Biji dari si jeruk nipis ini pahit. Kita bisa gunakan saringan supaya nggak ke bawah bijinya. Peras sampai airnya tuh keluar semuanya. Supaya merata kita bisa aduk biar gantian ya. Kalau mau pakai cuka, kalian bisa pakai 1-2 sendok makan, tapi dilarutin air ya. Kalau Teteh lebih seneng pakai jeruk nipis, kayak lebih seger gitu. Nah, ini kita lakukan sampai jeruknya itu habis. Kalau kita udah kasih perasan jeruk nipis, sekarang kita kasih sedikit garam. Secukupnya aja kita tabur-tabur, supaya bau amis sama lemak-lemak yang menempel itu dia hilang ya pas kita kasih air nanti pas kita bilas. Dan ini harus diaduk supaya merata. Nah, teman-teman, kalau udah diaduk rata seperti ini kita diamkan 10 menit aja ya. Baru abis itu kita bilas sampai benar-benar bersih. Oke teman-teman, setelah kita diamkan selama 10 menit, sekarang ini kita cuci, kita bilas sampai bersih. Setelah kita cuci sampai bersih, ini kita tirisin dulu ya. Sekarang, ini daging ayamnya kita tap-tap dengan tisu, tujuannya supaya nanti tuh bumbunya bisa lebih meresap ya. Sini Teteh pakai tisu dapur. Ini kita sisihkan dulu ya. Di mangkuk besar, kita campur tepung bumbu serbaguna, kita tuangkan. Teteh pakai yang ukuran 900 gram ya, karena Teteh mau bikin chicken katsu yang banyak buat stok sebulan. Ini lada putih kita pakai secukupnya, kurang lebih sekitar 1-1,5 sendok makan. Jadi lebih harum dan ada sedikit pedes-pedesnya. Oke, ini udah cukup. Setelah itu kita aduk rata. Nah, buat ngaduknya Teteh pakai whisk dari Idalab. Jadi ngaduknya itu lebih mudah ya, lebih tercampur rata seperti ini. Kita aduk dulu. Kalau udah diaduk, sekarang baru kita tuang bahan cairnya. Kita tuangkan sedikit-sedikit sambil diaduk. Di sini untuk bahan cairnya Teteh pakai susu full cream. Tujuannya supaya rasanya itu lebih juicy ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian alergi susu, kalian bisa ganti aja pakai air ya. Kalau misalkan kalian mau pakai susu evaporasi juga boleh banget ya, teman-teman. Rasanya jadi lebih juicy, lebih creamy. Cuma karena Teteh nyetoknya susu full cream, Teteh pakai susu full cream aja. Kita tuangkan sedikit-sedikit, pokoknya sampai konsistensi adonannya itu kekentalannya pas. Kalau belum nyampur gitu, teksturnya belum kena semua, jadi teksturnya memang agak sedikit berat ya. Untuk memarinasi si ayamnya ini Teteh cuma pakai tepung serbaguna aja. Kalau teman-teman mau resep yang nggak pakai tepung bumbu serbaguna yang instan tadi, tulis aja di kolom komen ya. Nanti kalau kalian banyak yang request, Teteh buat. Teman, karena ini adonannya cukup banyak, diaduknya lumayan berat, kita ganti pakai mixer aja ya, pakai kecepatan rendah. Di sini Teteh pakai mixer Idalab juga. Dan ini mixernya sampai tercampur rata, sampai nggak ada gerendilan-gerendilan seperti ini nih. Oke, kalau kekentalannya sudah pas seperti ini, tinggal kita masukkan ayamnya ya. Campurin ayamnya.
Habis itu aduk rata ya. Pastiin ayamnya benar-benar tercampur sama adonan tepung yang udah kita buat. Tadi tuh untuk ayamnya kan teteh pakai 5 pasang ya. Setiap pasangnya itu ada 8 slice ayam. Jadi kurang lebih ini tuh ada 40 ayam yang udah di slice. Oke teman-teman, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tutup biar nggak terkontaminasi dengan bahan makanan lain ya. Selanjutnya ini kita simpan di kulkas, kita diamkan selama 1 jam. Atau kalau mau lebih mantap, kalian bisa diamkan semalaman baru nanti dikasih tepung roti. Oke, kalau udah ditutup seperti ini, sekarang ini kita simpan aja di kulkas. Tujuannya supaya lebih cepat meresap ya. Nah, kita punya tips nih supaya chicken katsunya lebih cantik penampilannya. Ini tepung rotinya kita halusin dulu. Kita udah siapin chopper. Jadi kita masukin si tepung rotinya ini ke dalam chopper. Nah, setelah itu kita halusin nih. Tujuannya supaya nanti chicken katsunya lebih menarik, lebih cantik. Oke, udah cukup. Tinggal kita pindahin ke mangkuk. Nah, ini udah siap untuk dipakai. Oke, sekarang ayamnya udah dimarinasi. Kita buka plastik wrapnya. Kemudian tinggal kita balurkan ke tepung roti yang udah kita halusin tadi ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, biar merata, kita aduk-aduk. Pastiin tepung rotinya benar-benar nempel sempurna supaya nanti hasilnya crispy. Tuh, hasilnya seperti ini. Kalau udah ini kita pindahin ke wadah. Jadi kita selesaikan sampai semuanya terbalut sempurna oleh tepung roti. Ini boleh ditekan-tekan ya teman-teman supaya benar-benar nempel sempurna. Nah, ini kita lakukan sampai selesai, sampai semuanya terbalut. Oke teman-teman, ini hasil untuk yang udah dikasih tepung roti. Sebagian masih ada, nanti kita lanjutin lagi. Nah, sebelum kita masukin ke dalam wadah kedap udara, sebelum kita tumpuk, pastiin kita udah siapin kertas roti atau bisa juga pakai plastik. Kemudian kita letakkan di atas nampan. Nah, ini tinggal kita susun aja seperti ini. Tuh, setelah dikasih tepung roti dia cukup lebar-lebar ya. Nah, ini cara biar nanti bisa ditumpuk. Kalau udah ini langsung aja kita masukin ke dalam freezer ya. Kita tunggu sekitar 2-3 jam. Selain cara yang tadi, bisa juga nih dengan cara seperti ini. Kita siapin wadah kedap udara. Ini wadah yang biasa buat food prep. Terus kita susun seperti ini. Baru kita kasih kertas roti. Tumpuk lagi di atasnya, seterusnya sampai kita kasih 4 atau 5 potong dari si chicken katsunya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau udah tinggal kita tutup ya teman-teman. Tinggal kita simpen di freezer. Oke teman-teman, setelah 2 jam sekarang kita ambil chicken katsu yang di freezer ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita susun aja di wadah kedap udara. Nah teman-teman, kebetulan tadi teteh udah simpen di freezer dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi ini tuh ketika kita angkat dia gampang banget. Jadi dia bisa ditumpuk. Kalau udah setengah beku bisa kita tumpuk. Dan ini bebas, mau ditumpuk 4 atau 5 boleh banget. Disesuaikan aja dengan wadahnya. Tahu nggak sih teman-teman, ini kalau kita simpen di freezer bisa tahan sampai 1 bulan ya. Jadi pas banget buat kalian yang sibuk, biar lebih satset, tinggal ambil di freezer, terus tinggal goreng. Jadi teman-teman, kalian suka yang mana nih? Kalian suka yang dibekukan dulu, terus langsung disimpan di wadah seperti ini, jadi bisa ditumpuk, atau bisa juga pakai cara seperti ini ya. Kalau ini langsung aja kalian simpan di wadah kedap udara, tapi jangan lupa dikasih alas lagi seperti kertas roti seperti ini. Bisa pakai cara seperti ini atau seperti ini. Ingat ya, kalau yang ini harus kita bekukan dulu minimal 2 jam baru kita bisa tumpuk. Nah, kalau ini langsung aja, yang penting kita kasih pembatas kertas roti seperti ini. Oke deh teman-teman, kalau udah semuanya, ini tinggal kita masukin aja ke dalam freezer ya. Kita tutup aja langsung. Nah, kalau semuanya udah dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, ini tinggal kita masukin ke freezer ya. Jadi kalau kalian mau makan, gak usah repot-repot, tinggal ambil di freezer, terus di defrost, terus tinggal goreng deh.
Oke deh teman-teman, gimana? Ternyata gampang kan cara bikin chicken katsu buat stok sebulan. Next, Teteh bakalan bikin video lagi gimana sih cara gorengnya, berikut saus untuk pendampingnya. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like ya. Dan kalau kalian sudah berhasil mencobanya, jangan lupa tag Teteh di media sosial kalian. Oke deh, semoga video kali ini benar-benar bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.